Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sueying pura-pura takut, menyeret Baishi dan terbang menjauh. Setelah kedua gadis itu pergi, Tanyun meminta Lingtong untuk mengeluarkan bahan dewa ruang yang disiapkan sebelumnya dan mulai mengisi celah di penghalang lagi. Setelah celah penghalang diisi, Tanyun kembali ke kota Dewa Hongmeng dalam sebulan melalui formasi teleportasi. Lingtong mengikuti perintah Tanyun dan berpatroli di 100 benteng perbatasan yang ada di alam Dewa Hongmeng. Sebelum Tanyun keluar dari aula teleportasi, dia mendengar suara ketakutan dari penduduk yang datang dari kota bagian luar. Ini menakutkan. Ya, apakah ini retakan di langit? Ini mengerikan. Aku ingat, aku melihat fenomena ini di sebuah buku kuno. Ini adalah tanda alam semesta sebelum kehancuran. Tanyun mengerutkan kening dan muncul di alun-alun di pusat kota. Tanyun mendongak ke atas, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan yang menarik perhatiannya adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di langit yang luas, celah ruang dengan lebar 10.000 kaki muncul, seperti naga hitam yang terpaku di langit. Di celah-celah di ruang gelap gulita, angin bersiul, dan ketika bilah angin ruang hitam pekat yang besar berkibar tidak teratur, itu memancarkan aura yang menjutkan Tanyun. Aku kehilangan ingatan di alam semesta terakhir. Aku tidak yakin apakah ini pertanda sebelum alam semesta hancur atau tidak. Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh. Yuyan dan Xiaolongse pasti tahu. Setelah mengambil keputusan, Tanyun terangkat ke udara. Rambut Tanyun berterbangan dan gelombang pasang kesadaran ilahi menyelimuti kota dan berkata dengan keras, "Aku adalah Hongmeng Supreme." Mendengar ini, puluhan miliar penduduk kota berlutut dan bersujud, dan suara hormat menyelimuti seluruh bagian dalam kota. Tanyun mengangguk dan berkata, "Mengenai fenomena ini, aku akan memberitahu semua orang nanti. Semuanya jangan panik. Juga, retakan di ruang ini berbeda dari retakan di bintang-bintang. Retakan ini mengandung aura agung dan menakutkan. Bahkan aku tidak berani memasukinya dengan gegabah. Jika kalian masuk, kalian pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Mendengar ini, penduduk kota berteriak, "Bawahan mengerti." Setelah itu, Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya, dan setelah beberapa saat, dia terbang ke puncak Hongmeng. Pada saat ini, Ji Yuyan, Shen Subing, Xuan Yuanru, dan semua orang di istana berdiri di puncak gunung Hongmeng, menatap celah besar di langit. Setelah menyapa semua orang, Tanyun memandang Ji Yuyan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuyan, apakah kamu tahu alasan retakan ruang ini?" "Suamiku, aku mengerti." Ji Yuyan menarik napas dalam-dalam. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi panik. Dia menjelaskan, "Itu benar, ini memang tanda alam semesta sebelum kehancuran. Retakan ini tidak disebut retakan luar angkasa, itu disebut retakan kehancuran." Mendengar ini, Tanyun buru-buru berkata, "Di alam semesta terakhir, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari munculnya retakan pertama hingga kehancuran alam semesta?" "Suamiku, aku tidak tahu. Aku tertidur sebelum alam semesta terakhir runtuh." Ji Yuyan selesai berbicara, memandang Xiaolongse dan berkata, "Penatua Xiao, seharusnya kamu tahu." Tanyun dan semua orang, mereka memandang Xiaolongse. Xiaolongse berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Ketika alam semesta hancur, aku dipenjara di jurang menelan. Aku tidak tahu kapan alam semesta terakhir hancur." Berbicara tentang ini, Xiaolongse tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang Tanyun. "Tuan kecil, aku ingat. Ketika bawahan dikurung di jurang menelan, aku merasakan getaran hebat dari langit dan bumi. Itu berlangsung selama 7 hari 7 malam, dan momentumnya sangat besar. Jika bawahan ini tidak salah menebak, itu adalah waktu kehancuran besar alam semesta." Setelah mendengarkan, Tanyun bertanya, "Kalau begitu pikirkan baik-baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari retakan pertama di alam semesta terakhir hingga bencana terjadi?" Xiaolongse berkata dengan tidak yakin,
Tuan kecil, interval waktunya terlalu lama. Bawahan tidak dapat mengingatnya, tetapi bawahan memperkirakan bahwa itu antara 60.000 hingga 80.000 tahun. Mendengar itu, Tanyun menghela nafas lega. Pada saat ini, Ji Yuyan berkata, "Suamiku, alam semesta terakhir tidak sama dengan alam semesta saat ini. Sangat mungkin bahwa alam semesta saat ini akan datang cepat atau lebih lambat." "Ya, aku mengerti," Tanyun berkata, "aku hanya mengacu pada alam semesta terakhir, dari munculnya retakan kehancuran pertama, hingga datang waktu ketika alam semesta runtuh. Aku pikir, setidaknya selama 50.000 tahun, alam semesta saat ini akan aman. Jadi aku harus meningkatkan Rana sesegera mungkin, mengalahkan Dewa Leluhur Siyuan, Dewa Leluhur Xingtian, dan mendapatkan jantung Siyuan dan Xingtian." Mendengarkan kata-kata Tanyun, semua orang mengangguk. "Baiklah, kalian semua mundur dan berlatih. Aku akan menenangkan warga dan kemudian berlatih." "Kakak, sebaiknya kamu mundur dengan cepat," Toba Yingying berkata. "Aku akan menangani peredaan." "Baguslah," Tanyun mengangguk lalu berbalik dengan semua orang. Di puncak Gunung Hongmeng, Toba Yingying melepaskan kesadaran ilahinya, menutupi kota dalam dan luar. Lalu segera, suara yang indah dengan jelas diperkenalkan ke telinga semua orang. "Aku adalah komandan utama. Selanjutnya, aku akan memberitahu kalian tentang celah ruang di kota Dewa Hongmeng." Pada saat ini, warga dan pasukan menjadi sunyi. Kemudian, suara Toba Yingying terdengar lagi. Karena kota Dewa Hongmeng terletak di puncak alam Dewa Hongmeng, retakan pertama kali muncul yang disebut retakan kehancuran. Meskipun itu adalah tanda sebelum kehancuran alam semesta, jangan panik, karena masih ada setidaknya 50.000 tahun sebelum kehancuran alam semesta. Pada saat itu, Yang Mulia Hongmeng akan melakukan segala kemungkinan untuk mencegah kehancuran alam semesta, melindungi tanah air kita, dan melindungi kalian semua. Selain itu, jika kalian ingin mencegah kehancuran, kita harus mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah jantung Siyuan, dan yang kedua adalah jantung Xingtian. Jika kamu ingin mendapatkannya, pasukan kita dari alam Dewa Hongmeng harus mengalahkan alam Dewa Xingtian dan alam Dewa Siyuan. Oleh karena itu, seluruh pasukan mendengarkan perintah, semua berlatih keras, dan di masa depan, kita akan berjuang untuk melindungi tanah air kita. Juga, Dewa Leluhur Xingtian, Dewa Leluhur Siyuan yang mengutuk Tuhan kita di masa lalu. Kita akan mengikuti Tuan Homing Supreme membalas permusuhan ini. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Suara Toba Yingying baru saja jatuh dan suara seperti tsunami terdengar. "Komandan utama, kami yakin aku tidak bisa mendengarnya." Toba Yingying tampak serius. Segera teriakan puluhan miliar penduduk kota dan pasukan merobek langit. "Komandan utama, kami yakin." "Baiklah, sangat bagus. Komandan ini juga percaya pada kalian." Toba Yingying selesai berbicara dan berkata, "Mu Feng Tianzun, bawahan ada di sini. Di bawah Gunung Suci Hongmeng di kamp militer keluargamu." Mu Feng Tianzun melangkah keluar dari aula dan menatap Gunung Suci Hongmeng. Toba Yingying membuka bibirnya dengan ringan dan berkata, "Dalam waktu dekat, akan ada retakan kehancuran kedua, ketiga, dan bahkan lebih banyak di alam Dewa Hongmeng. Kamu membuat dekret dan mengirim seseorang ke setiap kota, sehingga penguasa kota dari setiap kota dapat menenangkan orang-orang. Juga mengirim orang ke 9 alam abadi Hongmeng, serta semua alam fana, sehingga orang-orang dari 9 alam abadi Hongmeng dan semua makhluk di alam fana, mereka tidak panik." Mendengar ini, Mu Feng Tianzun dengan hormat berkata, "Bawahan patuh." Di puncak Gunung Suci Hongmeng, setelah Toba Yingying menangani masalah ini, dia akan berbalik dan kembali. Dia sepertinya melihat sesuatu dari sudut matanya, dan dia mengambil langkah. Namun, Xuan Yuan Changfeng yang sudah menjadi Raja Dewa tingkat 6, terbang di udara dan mendarat di belakang Toba Yingying. "Changfeng, apakah ada yang salah?" Toba Yingying berbalik dan menatap Xuan Yuan Changfeng dengan sedikit senyum. "Tidak ada." Xuan Yuan Changfeng memandang wanita yang dicintainya selama lebih dari 20.000 tahun. "Jika tidak ada sesuatu, aku akan mundur." Toba Yingying selesai berbicara, dan ketika dia berbalik dan hendak pergi, Xuan Yuan Changfeng akhirnya berbicara. "Yingying,
Aku mencintaimu. Xuan Yuan Chang Feng berkata dengan keras. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Toba Yingying mengerutkan bibirnya dan tidak melihat ke belakang. Chang Feng, mengapa kamu repot-repot? Aku tahu kamu baik padaku, tapi aku wanita yang tidak berperasaan. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan yang kamu inginkan. Jadi lupakan aku. Xuan Yuan Chang Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bilang aku tidak bisa melupakan. Bahkan jika aku bisa, aku tidak akan memilih untuk melupakanmu. Aku, Xuan Yuan Chang Feng, hanya mencintaimu dalam hidupku. Jika kamu tidak setuju sekarang, aku akan menunggu sampai hari kamu setuju. Ekspresi Toba Yingying tergerak. Dia menoleh ke belakang dan menatap Xuan Yuan Chang Feng. Layakkah bagimu untuk melakukan ini untukku? Xuan Yuan Chang Feng berkata dengan tulus. Yingying, tidak bisakah kamu benar-benar memberiku kesempatan? Saat dia berbicara, mata Xuan Yuan Chang Feng berlinang air mata. Sejak pertama kali aku melihatmu di tempat terbengkalai, aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Selama lebih dari 20.000 tahun, hatiku untukmu tidak berubah. Tidak bisakah kamu benar-benar memberiku kesempatan untuk menjagamu? Mendengar ini, Toba Yingying menundukkan kepalanya dan terdiam. Melihat penampilan Toba Yingying, harapan di mata Xuan Yuan Chang Feng menghilang, dan dia menghela nafas panjang dengan ekspresi sedih di suaranya. Komandan utama, aku minta maaf mengganggumu. Xuan Yuan Chang Feng selesai berbicara, berbalik dan berjalan menuruni puncak. Sebelum mengambil beberapa langkah, Xuan Yuan Chang Feng teringat suara indah Toba Yingying di belakangnya. Chang Feng, tunggu. Mendengar ini, Xuan Yuan Chang Feng tiba-tiba membeku, lalu kembali menatap Toba Yingying. Kata-kata Toba Yingying berikutnya membuat Xuan Yuan Chang Feng bersemangat. Chang Feng, terima kasih atas kebaikanmu kepadaku selama bertahun-tahun. Toba Yingying tampaknya telah membuat tekad tertentu. Chang Feng, tolong beri aku waktu lagi. Sekarang kakakku membutuhkanku. Aku tidak dapat berbicara denganmu tentang urusan kita. Ketika aku membantu kakakku membalas dendam, menyatukan 3 alam dewa, dan mengalahkan iblis, aku akan mencoba menerimamu. Xuan Yuan Chang Feng menari dengan gembira. Benarkah, Yingying? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Iya, Toba Yingying tersenyum dan mengangguk. Xuan Yuan Chang Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan bingung, Yingying, bolehkah aku bertanya padamu? Xuan Yuan Chang Feng bingung dan berkata, Yingying, apakah usahamu untuk menerimaku ada hubungannya dengan balas dendam kakak Tan? Ini rahasia, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Toba Yingying tersenyum dan berkata, aku akan mundur. Kamu juga bisa mundur untuk meningkatkan kekuatanmu. Xuan Yuan Chang Feng menggosok kepalanya, menyaksikan Toba Yingying melangkah ke istana Dewa Hongmeng. Apakah dia harus menunggu sampai nanti untuk mencoba berkencan denganku? Mungkinkah dia tidak ingin terganggu dan menunda kultivasinya karena cinta? Toba Yingying kembali ke istana Dewa Hongmeng, dan setelah memasuki lantai pertama pagoda, Tanyun keluar dari udara tipis dari sisinya. Wajah Tanyun sangat jelek. Kakak, ada apa denganmu? Toba Yingying bertanya. Yingying, aku baru saja mendengar apa yang kamu dan Chang Feng katakan. Tanyun menatap Toba Yingying dengan kesedihan di matanya. Sudahkah kamu memutuskan? Ya kakak. Toba Yingying sedikit mengangguk. Meskipun aku tidak punya hati dan tidak bisa merasakan apakah aku mencintainya atau tidak, tapi aku memiliki kesan yang baik tentang dia. Sudah lebih dari 20.000 tahun. Kurasa dia pasti sangat menungguku. Jadi aku memutuskan untuk menunggu pembalasanmu sebelum aku mencoba menerimanya. Tanyun menghela nafas. Aku juga berharap kamu dan Chang Feng bisa berjalan bersama. Tetapi jika kamu bersamanya, harga yang harus kamu bayar terlalu tinggi. Yingying, dalam hatiku, kamu adalah adik perempuanku. Aku benar-benar tidak ingin melihat itu terjadi. Toba Yingying memandang Tanyun dan mengangguk. Lalu dia berkata, kakak, aku tahu kamu baik padaku, tapi kali ini aku memutuskan bahwa jika aku memberikan hidupku dan kehilangan segalanya, aku akan mencoba untuk bersama Chang Feng. Mendengar ini, air mata jatuh dari mata Tanyun. Karena kamu telah memutuskan, maka aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Ketika hari kamu memutuskan untuk bersama Chang Feng tiba, kakak akan melakukan segala kemungkinan untuk membantumu memenuhi keinginanmu untuk bersama dengan Chang Feng.
Toba Yinging tahu persis apa yang dimaksud Tanyun, dan matanya yang indah penuh air mata. Kakak, tolong jangan beritahu dia. Aku takut dia akan menghilang dariku selamanya ketika dia tahu. Tanyun mengangguk berat dan berkata, baiklah, aku berjanji. Terima kasih, kakak. Toba Yinging menangis. Tanyun bisa melihat dari ekspresi Toba Yinging bahwa meskipun Toba Yinging tidak punya hati, dia memiliki perasaan untuk Xuan Yuan Changfeng. Tanyun mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Toba Yinging, lalu menepuk bahu Toba Yinging, meninggalkan lantai pertama pagoda, dan kembali ke lantai 36. Tanyun memikirkan harga mahal yang akan dibayar Toba Yinging agar bisa bersama Changfeng di masa depan, dan suasana hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di hati Tanyun, Yinging adalah adik perempuannya, dan dia benar-benar tidak ingin Yinging dan Xuan Yuan Changfeng bersama di masa depan. Namun, dia tahu bahwa setiap orang berhak mengejar cintanya, dan dia harus menghormati pilihan Toba Yinging. Oke guys, sampai sini dulu, dan apa sih sebenarnya yang harus dikorbankan Toba Yinging biar bisa bersama Changfeng? Masih jadi misteri ya, tunggu aja di episode-episode selanjutnya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.